Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Hairunisa, mahasiswi semester 8 Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dr. Nuryati Samatan yang akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai melalui buku ajar muatan lokal versi pemangku adat Banggai. Sebelumnya mungkin Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Nama saya Dr. Nuryati Samatan sebagai salah seorang peneliti dengan judul penelitian implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai. Penelitian ini adalah penelitian multi-years yang didanai oleh Ristek BRIN dan pada saat ini telah memasuki tahun kedua. Oke, baik Ibu. Mungkin bisa dijelaskan Bu latar belakangnya atau alasan mengapa Ibu memilih pemangku adat Banggai ini untuk melakukan diskusi buku ajar muatan lokal. Ya, terima kasih. Jadi pemangku adat ini adalah tokoh-tokoh lokal yang hingga saat ini nilai-nilai kearifan lokal itu hidup dalam benak mereka, hidup dalam kegiatan mereka, hidup dalam segala aktivitas dan ritual yang sampai saat ini memang di Banggai Laut khususnya dan Banggai Kepulauan itu masih melaksanakannya, dan itu secara keseluruhan tokoh-tokoh adat inilah yang berpartisipasi, menyiapkan dan kemudian menjadi orang yang terdepan dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai. Kemudian ada tanggapan nggak Bu dari pemangku adatnya tentang Ibu dan tim yang ingin meneliti atau ingin melibatkan mereka untuk diskusi buku ajar ini? Tanggapannya seperti apa? Ya, tanggapan beliau-beliau ini sangat luar biasa karena untuk pertama kalinya akademisi secara resmi itu mengundang mereka secara resmi dan dalam forum yang terhormat tentunya. Dan kemudian apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lakukan itu digunakan sebagai referensi untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal kepada anak-anak didik mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dan ini tentunya menjadi sebuah starting point yang menurut mereka yang selama ini menjadi orang yang melakukan atau yang terlibat langsung dalam implementasi nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai. Dan kemudian pada saat ini ada institusi dari Universitas Gunadarma, tentunya ada peneliti dari kami yang ingin membukukan nilai-nilai kearifan lokal itu dan kemudian diajarkan kepada anak-anak sebagai generasi pelanjut. Dan mereka itu sangat antusias karena akhirnya apa yang mereka inginkan yaitu terinternalisasinya dan bisa disebarluaskannya nilai-nilai kearifan lokal itu bisa terwujud dalam buku ajar yang nantinya akan kami launching pada tahun 2023. Oke, jadi pesan khusus gitu, apa pentingnya tujuan dari buku ajar lokal ini tuh apa Bu? Iya, buku ajar muatan lokal dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu berisi tentang seluruh elemen yang kemudian dipilih berdasarkan tingkat pendidikan. Itu bagaimana sebetulnya bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana hidup, dan bagaimana melestarikan nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai itu. Dan tentunya yang diharapkan adalah generasi-generasi ke depan semakin kuat, semakin kokoh, dan kemudian orang-orang yang dalam tanda kutip mencari penghidupan di Banggai itu akan merasa sebagai bangsa Banggai yang dan tidak ada friksi lagi dengan apakah dia orang lokal atau pendatang. Dan ini akan membuat apa yang diharapkan untuk pembangunan itu lebih bisa tercapai, karena ini juga ada kaitannya dengan berbagai kendala atau berbagai masalah yang dulunya sudah sempat juga menjadi sebuah masalah sosial. Itu tidak akan terjadi di masa mendatang karena beberapa tahun belakangan ada pengusiran secara adat dari masyarakat
yang bukan Banggai, dan itu karena ada perselisihan dan harusnya bisa diselesaikan dengan baik sebelum masalah ini menjadi besar. Saya kira seperti itu. Oke Bu, kalau temuan-temuan yang mungkin sudah Ibu temukan dalam penelitian ini apa Bu kira-kira? Iya, kalau temuan kami itu sudah dibukukan tentunya, dan itu banyak tentang nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Jadi mulai bagaimana sebetulnya masyarakat itu diperkenalkan dengan Tuhan, bagaimana sebetulnya mereka ini mereka tentang Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persepsi lokal itu sebetulnya seperti apa, dan kemudian bagaimana menjadi orang Banggai yang sesungguhnya, bagaimana nilai-nilai mereka, bagaimana keteladanan, bagaimana sebetulnya bersikap, bagaimana menjaga lingkungan, kemudian pengelolaan gender, dan sebetulnya masih banyak lagi. Jadi ada 26 item atau 27 item yang kami bahas yang disebar dalam 3 buku secara berjenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, baik Ibu. Kalau ini Bu, mungkin bisa dijelaskan langkah-langkah dalam melakukan penelitiannya tuh kurang lebihnya apa? Secara struktur tuh bagaimana? Iya, terima kasih. Jadi langkah-langkah penelitian kami yang memang sudah masuk dalam proposal yang kami ajukan pada Ristek BRIN. Jadi yang pertama, tahun pertama itu adalah melakukan FGD di beberapa tempat, dan itu sangat banyak ya, mulai dari Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Kemudian kami lanjutkan penelitian kepada kerajaan setara, yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Goa, dan kemudian lanjut ke Kerajaan Buton, kemudian ke Kerajaan Ternate, dan kemudian ke Kerajaan Demak. Kenapa harus di beberapa kerajaan itu? Karena kami menelusuri keberadaan Banggai dan bagaimana relasi sosial mereka, dan bagaimana keterhubungan dari Banggai dan beberapa kerajaan setara itu, untuk melihat bagaimana sebetulnya nilai-nilai kearifan lokal yang dibangun oleh suku bangsa Banggai, dan kita melihat juga dari kerajaan setara itu sebetulnya seperti apa. Dan setelah itu tahun kedua, jadi itu dilakukan mulai FGD, wawancara dan wawancara mendalam. Selain observasi, tentunya observasi secara langsung di 8, kalau saya menghitung 8 kabupaten dan 5 provinsi, lumayan besar ya. Dan kemudian pada tahun ini adalah melakukan diskusi terbatas, dan itu dilakukan dengan pemangku adat yang representatif. Tentunya ada beberapa pemangku adat yang kami anggap representatif dan sangat kooperatif dan mengetahui banyak hal yang kami undang. Dan kemudian yang kedua itu nanti melakukan studi banding di Belanda yang insya Allah akan kami laksanakan pada bulan Oktober 2022. Dan setelah itu masih ada feasibility study, pretest dan posttest, dan tahun ketiga itu adalah implementasi buku ajar di sekolah-sekolah, dan yang terakhir adalah launching buku ajar pada tahun 2023. Saya kira itu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya Ibu, apa sih masukan dari para pemangku adatnya? Ya, terima kasih. Tentunya banyak ya, walaupun mereka waktu tahun lalu kami sudah melibatkan mereka dalam FGD, tetapi tentunya karena nilai-nilai kearifan lokal ini sangat menyangkut seluruh aspek kehidupan, tentunya ada beberapa hal yang mungkin terlupakan atau terlewatkan, atau mungkin tidak ditulis dengan baik, atau belum tertulis, yang kemudian mereka memberi masukan. Dan alhamdulillah kami juga menerima satu handout dari salah satu pemangku adat itu, yang beliau sudah menulis sekitar 30 atau 40 halaman, dan kami diizinkan untuk mengcopy dari tulisannya beliau, dan itu sangat amat membantu dari apa yang kami sedang melaksanakan selama ini. Saya kira seperti itu. Oke, selain itu ada nggak Bu masukan yang signifikan dari para tokoh pemangku adat yang untuk buku ajar yang sedang Ibu rampungkan ini? Iya, tentunya banyak ya, sangat banyak. Antara lain yang belum ditulis itu adalah life cycle. Jadi bagaimana sebetulnya hidup life cycle dari orang Banggai itu ada salah satu yang alhamdulillah memberikan informasi yang cukup akurat, dan kemudian tulisan-tulisan beliau juga
Itu sudah ada pada kami tentang life cycle orang banggai itu, mulai dari ketika orang itu mulai memilih pasangan, kemudian bagaimana melamar, pernikahan, kemudian bagaimana kalau ada masalah, kemudian ketika mengandung apa yang harus dilakukan, kemudian ketika melahirkan seperti apa, bagaimana mendidik anak, karena ada step-step di mana anak itu harus dididik seperti apa. Malah mereka sebetulnya dalam konteks kearifan lokal, mereka tuh punya cara bagaimana membuat anak-anak itu tidak stunting. Jadi masalah besar yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut itu adalah masalah stunting, dan itu ya karena masyarakat di sana masih lumayan terkebelakang, sehingga itu sebetulnya menjadi masalah juga. Dan kemudian ternyata setelah ditelaah itu untuk dalam konteks kearifan lokal untuk mencegah stunting itu ada sebetulnya dari proses mereka. Yang pertama adalah memberikan makanan yang sesuai dengan apa yang ada di situ, yang menjadi bahan baku yang sudah ada di sekitar mereka. Kemudian juga ada obat-obatan tertentu dari yang mereka selama ini tahu, dan itu memang sangat ampuh untuk bagaimana membuat mereka atau anak yang tidak kurang sehat itu menjadi sehat kembali. Dan tentunya kesehatan ibu dan anak juga, mereka punya bekal bagaimana sebetulnya agar anak-anak itu menjadi, dan ibu yang baru melahirkan itu menjadi sehat. Saya kira seperti itu. Oke, kemudian kalau tanggapan dari pemangku adat sendiri mengenai kehadiran buku ajar ini bagaimana, Bu? Iya, terima kasih, karena beberapa pemangku adat sudah cukup umur. Tentunya mereka sangat senang, sangat berbangga. Akhirnya mereka bisa didengarkan oleh orang dari akademisi, dan mereka merasa sangat terhormat karena untuk pertama kalinya mereka dikumpul dalam ruang yang tentunya mereka diundang secara resmi, mereka dikumpulkan, mereka didengarkan, dan apa yang mereka tahu, apa yang mereka laksanakan, apa yang mereka percayai selama ini ternyata itu dihargai oleh akademisi. Jadi benar-benar ini merupakan kebanggaan dan penghargaan terhadap apa yang mereka lakoni selama ini. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Kemudian langkah ke depannya nih akan ada apa lagi, Bu, untuk merealisasikan buku ajar ini? Ya, langkah-langkah ke depan jadi seperti yang sudah ada dalam perencanaan itu adalah memberikan studi banding di Belanda untuk mencari data tentang nilai-nilai kearifan lokal, dan mudah-mudahan itu kami dapat di beberapa universitas. Minimal ya yang kami dapatkan itu mudah-mudahan masih ada artefak ya yang ada di sana, dan kemudian juga ada beberapa tulisan dari orang-orang Belanda, disertasi minimal 2 yang sudah saya kantongi namanya, dan mudah-mudahan masih ada di sana. Dan selanjutnya adalah tahun depan itu launching buku ajar, tentunya setelah ada ISBN, dan setelah itu diimplementasikan oleh guru-guru yang kami nanti akan tunjuk nanti tentunya melalui TOT, dan nanti setelah itu diimplementasikan dalam 3 bulan, dan mudah-mudahan setelah itu sudah siap untuk diluncurkan. Ya. Jadi kalau sejauh ini sudah berapa persen kira-kira, Bu, rampungnya? Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu sebetulnya sudah antara 85% atau 87% yang sebetulnya sudah hampir rampung semuanya. Tinggal kami membanding, combine dengan data yang mungkin akan kami dapatkan di lapangan, dan tentunya sebagai sebuah tulisan yang nanti terus berproses. Saya pikir atau kami pikir bahwa nanti ke depan masukan dari berbagai pihak, dan tentunya setelah kami serahkan ke Pemda masing-masing, mudah-mudahan ke depan proses ini atau buku ajar ini yang kami sudah susun itu bisa
ditambah lagi atau diperbaiki lagi atau seperti apa lagi untuk memperkaya dan tentunya kami sadar bahwa apa yang kami susun tentunya masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan. Oke, baik Bu. Selain itu ada mungkin Bu harapan-harapan khusus lagi untuk buku ini? Iya, harapan khususnya tentunya seperti yang selama ini kita tahu bahwa setiap 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun itu ada pergantian kepala daerah. Nah, yang kami harapkan itu adalah setiap pergantian kepala daerah tentunya tidak berarti bahwa buku ini akan tidak lagi digunakan, tetapi yang kami harapkan adalah walaupun kepala daerah sudah berganti dan MOU mungkin belum diperpanjang, tapi MOU antara Gunadarma dan Pemda itu belum diperpanjang, tapi harapan kami adalah bahwa buku ini tetap lestari dan tetap diajarkan kepada generasi selanjutnya. Ya. Amin. Semoga tetap lancar ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk berbagi cerita bersama saya hari ini. Oke, baik. Demikian wawancara saya kali ini bersama Ibu Dr. Nuriyati Samatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.